Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 untuk kelas proses stokastik C, statistika FSAD ITS ingin mempresentasikan mengenai tugas final project kami tentang ATM mesin quick problem. Bisa di next teman-teman. Kemudian kita akan eh, memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Givan Rizky Febrian dengan NRP akhir 014. Ada Brahmawida Erlangga Putra dengan NRP akhir 084. Ada Ahmad Haidar Alfariski dengan NRP akhir 095. Ada Andreas Herianto dengan NRP akhir 113. Dan ada yang terakhir, Rizal Afandi dengan NRP 116. Kemudian akan dilanjutkan dengan pendahuluan studi kasus yang akan kita paparkan pada kesempatan kali ini oleh teman saya, Andreas. Silakan. Nah, untuk studi kasus kali ini, jadi layanan ATM itu memudahkan transaksi keuangan untuk pada masa kini. Namun, meningkatnya penggunaan menimbulkan tantangan pengelolaan antrian, terutama pada ATM 24 jam. Pemodelan antrian menggunakan Continuous Time Markov Chain atau CTMC untuk membantu memahami dinamika nasabah, optimasi kapasitas, dan analisis keuntungan. Analisis ini menggunakan data historis tahun 2024 untuk memodelkan performa layanan ATM. Juga dilakukan analisis profitabilitas berdasarkan skenario tarif untuk mengevaluasi ROI. Hasilnya diharapkan meningkatkan efisiensi operasional dan ekonomi ATM, serta mendukung mengambil keputusan berbasis data. Next. Jadi yang pertama, kita definisikan dulu laju transisinya dan keadaan stage di setiap di masing-masing state. Jadi untuk model antrean di ATM itu seperti berikut. Itu tuh memodelkan jumlah antrean nasabah di ATM. Lalu lalu bisa dibuat diagram laju transisi seperti pada gambar. Nah, untuk penjelasannya itu state 0 itu berarti ATM-nya dalam keadaan kosong. Untuk state 1 sampai 10 itu berarti jumlah nasabah yang berada dalam antrean. Nah, ketika state 10 antreannya penuh, itu ketika ada nasabah baru yang datang itu akan ditolak. Next, untuk transisi antar state, jika I itu kurang dari 10, maka state itu berpindah dari I ke I plus 1 saat nasabah tiba dengan laju kedatangannya itu lambda. Jika I lebih besar dari 0, state berpindah dari I ke I min 1 saat layanan selesai dengan laju kelayanan mu. Nah, untuk karakteristik sistem seperti yang tadi, kedatangan itu mengikuti proses Poisson, layanan mengikuti distribusi eksponensial, dan antrean di sini menggunakan sistem FIFO, first in, first out. Bisa di next. Next, ini matrix rate untuk CTMC. Jadi di matrix rate ini diagonal utamanya itu 0. Terus karena tadi dari diagram laju transisinya itu bisa dilihat misalnya dari 0 ke 1 itu lambda. Jadi bisa dilihat elemen key 01-nya itu lambda. Begitu juga untuk mu-nya. Jadi matrix rate ini menunjukkan laju transisi antar state berdasarkan kedatangan nasabah dengan laju lambda dan penyelesaian layanan dengan laju theta. Bisa di next. Nah, ini untuk matriks generator untuk CTMC. Jadi matriks generator itu identik dengan matriks Redkey karena hanya terdapat pada kasus ini hanya terdapat dua jenis transisi utama, yaitu kedatangan nasabah dan penyelesaian layanan. Nah, untuk matriksnya itu hampir sama seperti tadi, cuman untuk di diagonalnya karena tadi matriksnya itu 0, ini tidak. Jadi jumlah per baris ada matriks generator itu jika dijumlahkan harus sama dengan 0. Nah, seperti ini matriks generatornya. Jadi matriks ini menggambarkan perubahan probabilitas antar state seiring waktu dan digunakan untuk menganalisis distribusi probabilitas jumlah nasabah di antrean pada masa depan. Oke, jadi selanjutnya ada terkait visualisasi waktu antar kedatangan dan waktu lama pelayanan. Bisa dilihat sebelah kiri adalah intra-arrival time atau waktu antar kedatangan, sementara untuk grafik yang sebelah kanan adalah service time atau waktu lama pelayanan. Dari kedua grafik ini menunjukkan kedua grafik itu cenderung miring ke kanan. Jadi histogramnya itu menunjukkan bahwa nilai di sebelah kanan cenderung tidak terbatas dan bisa selama apapun di dalamnya. Jadi pelanggan ini tuh bakal bisa banyak di ATM-nya gitu, tidak terbatas gitu. Dan mengindikasikan bahwa berdistribusi eksponensial. Selanjutnya akan dilanjutkan ke uji distribusi. Uji distribusi lama
waktu antar kedatangan dan waktu lama pelayanan menggunakan sampel Kolmogorov-Smirnov, dan bisa dilihat sebelah kiri dan kanan itu keduanya menunjukkan nilai p-value lebih dari 0,05. Jadi hasil uji menunjukkan untuk hasil menolak H0 sehingga waktu antar kedatangan dan waktu lama pelayanan berdistribusi eksponensial. Lalu ada rata-rata waktu antar kedatangan dan waktu lama pelayanan. Setelah dihitung, itu didapatkan rata-rata untuk waktu antar kedatangan didapatkan nilai 309,049 detik, atau jika dijadikan menit itu 5 menit 9 detik. Sementara waktu lama pelayanan itu 238,454 detik. Jika dimenitkan itu jadi 3 menit 59 detik. Hal ini menunjukkan bahwasanya eh, lama antar kedatangan pelanggan itu cenderung lebih lama dibanding lama waktu pelayanan. Jadi untuk pelayanan nasabah di ATM itu cenderung lebih cepat dibanding kedatangan dari nasabah selanjutnya. Dan ini adalah menunjukkan hasil yang baik. Kemudian kita akan mengestimasi parameter menggunakan MLE atau Maximum Likelihood Estimation. Untuk yang pertama itu mengestimasi parameter untuk antar kedatangan atau lambda. Di sini karena diketahui distribusinya adalah eksponensial, maka PDF-nya adalah lambda dikali E pangkat min lambda kali T. Di mana jika dimasukkan ke dalam fungsi likelihood, maka akan menjadi perkalian dari PDF tersebut. Kemudian dari perkalian PDF tersebut akan dilenkan, kemudian hasilnya itu akan diturunkan terhadap lambdanya, sehingga ketika diturunkan didapatkan hasil parameter lambda yaitu N dibagi sigma TI, di mana TI di sini yaitu waktu antar kedatangan tiap pelanggan. Sehingga jika dimasukkan ke perhitungan kasus, maka parameter lambdanya adalah bernilai 0,00323897. Next. Kemudian untuk estimasi parameter lama pelayanan atau MEAN ini sama hampir seperti sebelumnya, tetapi lambang itu adalah MEAN. Dengan cara yang sama, maka didapatkan itu MEAN-nya adalah N per sigma TI. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya, sigma TI di sini adalah lama pelayanan tiap pelanggan. Dan jika dimasukkan di dalam kasus, itu parameter MEAN-nya bernilai 0,00419368. Next. Nah, kemudian pada kasus ditanya probabilitas ada sebanyak ke orang pada pukul 7 jika pada pukul 5 itu antrean kosong, serta dapatkan nilai ekspektasinya. Nah, itu cara mendapatkannya itu rumusnya adalah eksponensial pangkat min lambda T dikali lambda T pangkat K per K faktorial. Dengan rumus tersebut dan diketahui lambdanya adalah 0,003 serta T-nya adalah 2 jam atau 7.200 detik, maka didapatkan probabilitas untuk K sama dengan 0 sampai 10-nya adalah seperti tabel ini. Di situ peluangnya dari 0 itu mendekati 0, kemudian seterusnya sampai 10. Kemudian untuk nilai ekspektasinya adalah lambda kali T, atau lambdanya tadi adalah 0,003, kemudian T-nya adalah 7.200 detik, maka dikalikan mendapatkan nilai ekspektasinya itu 23,3 atau dibulatkan menjadi 24. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah kedatangan di ATM pada pukul 7 pagi itu, jika jam 5 paginya kosong, adalah sekitar 24 orang. Next. Studi kasus mengenai waktu mesin ATM dalam keadaan idle atau kosong selama 1 jam berikutnya apabila mesin ATM tersebut sedang idle atau kosong pada pukul 8. Jika kita akan mengestimasi waktu mesin tersebut dalam keadaan idle selama 1 jam berikutnya dari jam 8 sampai jam 9. Langkah awalnya adalah dengan mengestimasi parameter lambda, laju kedatangan nasabah, dan mu, yaitu laju pelayanan selama periode jam 8 hingga jam 9 mulai hari pertama hingga hari keempat. Dengan cara yang sebelumnya didapatkan lambda sebesar 0,00243 dengan cara
menambah semua hari di jam 8 sampai jam 9, kemudian didapatkan nilai 0,00243 nasabah per detik, dan untuk mu-nya sendiri didapatkan nilai 0,0535 nasabah per detik. Dengan menggunakan continuous time work of chain atau CTMC, diketahui bahwa probabilitas mesin ATM berada dalam keadaan idle atau kosong dapat dihitung menggunakan rumus normalisasi sebagai berikut, yaitu V0 sama dengan 1 per 1 plus sigma lambda per 1 faktorial dikali I faktorial, mohon maaf, dikali mu sama dengan 0,63511. Bisa next. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan tersebut, probabilitas mesin ATM dalam keadaan idle atau kosong adalah sebesar 0,63511 atau sekitar 63%. Sekian. Jika nilai probabilitas yang didapatkan sebelumnya, dapatkan nilai ekspektasi idle melalui perhitungan persamaan sebagai berikut. Yang didapatkan waktu idle sebesar selama 1 jam, yaitu selama pukul 8 hingga pukul 9 ada sebesar 22.286,293 detik atau sekitar 38 menit 6,42 detik. Hasil demikian tersebut mengindikasikan bahwa mesin ATM cenderung cukup banyak mengalami kondisi idle dengan tidak cukup banyak melayani nasabah selama periode waktu jam 8 hingga 9 pagi. Next, untuk kasus selanjutnya yaitu menghitung limiting distribution dari keadaan antrean di mesin ATM. Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk mendapatkan limiting distribution itu kita yang pertama mendefinisikan state space dari permasalahan tersebut yang dengan equation sebagai berikut: xt anggota himpunan 0,1, hingga 10. Dan yang kedua ada mengestimasi nilai parameter lambda dengan keseluruhan di semua hari selama 24 jam, didapatkan nilai lambda 0,00323897, dan kemudian didapatkan estimasi nilai parameter mu dengan cara 1 per rata-rata waktu pelayanan dengan mu sama dengan 0,0419. Kemudian untuk langkah keempat yaitu menghitung limiting distribution dengan menggunakan persamaan berikut, dengan Pk sama dengan P0 dikali lambda pangkat K per K faktorial dikali lambda pangkat K. Dengan dengan P0-nya itu sendiri sama dengan sigma K sama dengan 10 hingga 10, K sama dengan 0 hingga 10 dengan lambda K per K faktorial dikali mu K. Next. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan perhitungan menggunakan bantuan software Excel dengan persamaan sebelumnya, dapat hasil limiting distribution. Setiap state untuk keadaan antrian di mesin ATM adalah sebagai berikut di tabel sebelahnya. Misal di state ke 0 didapatkan steady state probability P0-nya yaitu 0,4619282688, dan untuk state 10-nya adalah 0 sebagai berikut. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian dilanjut dengan menghitung keuntungan tahunan dan ROI, di mana di sini ada 3 komponen penting yang kami hitung, yaitu transaksi, keuntungan tahunan, dan ROI. Di sini kami menerapkan 3 macam biaya transaksi dari $3 sampai $5. Dari strategi transaksi tersebut terlihat bahwa ROI-nya menghasilkan keuntungan semua, yang mana di $3 menghasilkan keuntungan sebesar 0,33% atau sekitar $50, dan ketika nasabah mengajukan biaya transaksi $4, maka akan mendapatkan ROI 7% atau keuntungan tiap tahunnya $1.050, dan jika menggunakan biaya transaksi $5, maka akan mendapatkan ROI 13,67% atau sekitar $2.050. Di sini terlihat bahwa semua ROI memiliki profit surplus, sehingga ROI dalam ATMG ini baik bagi nasabah untuk melanjutkan transaksinya dalam ATM ini. Pilihan terbaik bergantung pada fokus bisnis mereka masing-masing, apakah untuk volume penggunaan, keseimbangan, atau profit maksimal. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.